Standar TikTok bisa merusak hubungan dan kehidupan seseorang. Bahkan ada info hubungan rumah tangga seseorang hancur karena standar TikTok. Tapi di sisi lain, TikTok juga memiliki dampak positifnya. Contohnya, kita bisa cari informasi selain di internet lain seperti Instagram, Twitter, Google, dan YouTube. Tapi kebanyakannya TikTok menghasilkan dampak negatif kepada diri sendiri dan juga sosial, terutama anak kecil yang masih di bawah umur. Jadi sekarang kita bakalan bahas pengaruh standar TikTok. Standar TikTok sekarang makin menjadi-jadi, apalagi sekarang ada info seseorang yang udah tunangan atau udah punya rumah tangga hancur karena standar TikTok. Ditambah lagi sekarang ada postingan yang seperti ini. Sebenarnya hal seperti ini tidak hanya di TikTok saja, melainkan di medsos lain juga ada seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Tapi yang lebih banyak dan gak masuk akal atau gak realistis adalah TikTok. Contohnya, ciri-ciri cowok yang harus dihindari di 2025 ini. Satu, cowok yang postingannya si paling sayang ibu. Ini gak masuk akal banget. Padahal menyayangi ibu itu adalah bentuk betapa sayangnya seorang anak laki-laki kepada ibunya. Tapi kalau anak laki-lakinya yang terlalu berkegantungan kepada ibunya, sampai kalau ada apa-apa ibunya yang ngontrol, itu yang jadi masalahnya. Karena kalau ada masalah dalam hubungan anaknya, pasti ibunya yang turun tangan atau anaknya yang bakalan bilang ke ibunya. Kalau semisalkan ada anak seperti ini, harusnya jangan dihindarin, tetapi coba ajak untuk tidak terlalu berkegantungan kepada sang ibunya. Tapi yang jadi masalahnya, pandangan terhadap laki-laki yang memposting ibunya di sosmed malah dipandang buruk sama standar TikTok. Padahal tidak semua laki-laki di Indonesia seperti itu. Cuma pasti aja ada yang seperti itu. Dan harusnya jangan dipandang buruk, tetapi coba ajak dia untuk tidak terlalu berkegantungan. Pengaruh standar TikTok sudah cukup banyak menimbulkan hal buruk, seperti kasus rumah tangga orang hancur karena standar TikTok, orang yang berkulit coklat atau hitam disebut maghrib, dan banyak lagi. Istilah rasis dari kata maghrib bisa berujung sakit hati, bahkan ada yang rela menghabiskan uangnya untuk membeli skincare hanya agar kulitnya putih, dan agar tidak disebut maghrib lagi. Gak peduli orangnya baperan atau enggak, tapi seharusnya tidak mengucapkan hal seperti itu, karena kulit itu dari Tuhan dan gak bisa diubah. Atau sekarang yang baru banget, yaitu hancurnya rumah tangga seseorang karena standar TikTok. Dari infonya, ceweknya minta 15 juta per bulan karena itu standar cewek sekarang. Dan istrinya mendapatkan info tersebut dari influencer TikTok. Padahal uangnya udah dibagi 3 juta per bulan buat orang tuanya dan 6 juta per semester buat SPP kuliah adiknya. Tapi istrinya malah minta 15 juta per bulan karena informasi dari standar TikTok. Gak realistis banget. Bayangin aja ekonomi kelas menengah, istrinya minta 15 juta per bulan, apalagi buat kelas bawah pasti udah muak. Apa yang kalian lihat di sosmed itu tidak nyata. Kadang ada yang rela sewa itu ini demi kelihatan mewah di sosmed. Apalagi sampai ada yang ngutang hanya untuk kelihatan mewah. Hiduplah sesuai standarmu sendiri tanpa mengikuti tren-tren sampah. Kebanyakan orang yang gampang disetir standar TikTok karena tidak ingin ketinggalan update aja, alias FOMO, tanpa memikirkan apapun menggunakan logikanya. Contohnya aja, tren yang dulu sempat ramai yaitu tren barcode di tangan. Katanya kalau cewek melakukan ini artinya dia udah sakit hati. Padahal hal itu bisa menimbulkan luka, bahkan bisa saja meninggal karena terkena urat nadi.
Ini nggak masuk akal sekali. Apalagi ada tren umbar-umbar aib sendiri yang harusnya disembunyiin malah disebar ke sosmed dan seakan-akan menyebarkan aib itu adalah sebuah penghargaan. Cobalah untuk hidup tanpa disetir standar sosmed manapun. Karena apa yang dilihat di sosmed belum tentu nyata dan kadang ada juga yang nggak benar bagi diri sendiri dan juga lingkungan sosial. TikTok dipenuhi dengan tren yang menetapkan standar kecantikan, gaya hidup, dan kesuksesan yang seringkali jauh dari kenyataan. Misalnya tren body goals yang hanya menampilkan tubuh langsing atau berotot sempurna tanpa menunjukkan usaha keras atau faktor genetika di baliknya. Belum lagi standar glow up yang bikin seolah-olah perubahan fisik harus instan dan dramatis. Ini bikin banyak orang jadi merasa insecure dan minder. Dan juga konten-konten tentang kekayaan harta orang lain tanpa menunjukkan usaha kerasnya untuk meraih semua itu. Yang membuat seseorang berpikir mendapatkan semua itu gampang dan gak perlu usaha keras. Membuat orang lain berpikir pendek tanpa memikirkan hal lain seperti kerja keras, konsisten, dan disiplinnya. Ketika kita terus-menerus terpapar standar yang tidak realistis ini, pola pikir kita ikut terpengaruh. Kita mulai merasa kurang berharga kalau tidak memenuhi standar tersebut. Banyak orang jadi terjebak dalam perbandingan sosial yang berlebihan, bahkan sampai mengalami kecemasan dan depresi. Padahal kebahagiaan dan kesuksesan nggak bisa diukur dari standar TikTok yang seringkali hanya manipulasi visual belaka dan konten bagi-bagi atau giveaway yang bisa memicu kesalahan berpikir. Sebenarnya konten ini sudah ada sejak lama dan gak masalah kalau berbagi dengan orang lain. Tapi yang jadi masalahnya terlalu sering mengonsumsi atau mengupload konten seperti ini bisa membuat kesalahan berpikir seseorang untuk tidak bekerja keras. Ramai di TikTok influencer TikTok berbagi-bagi berupa uang, HP, dan lainnya. Ini yang membuat pola pikir seseorang untuk kerja keras berkurang, karena hanya dengan meminta kepada influencer, barang yang diinginkannya akan didapatkan hanya dengan minta pengemis atau minta-minta. Jika hal ini dibiarkan saja, akan terjadi hal buruk pada pola pikir seseorang ke depannya. Jadi kesimpulannya, jangan mengikuti standar sosmed manapun yang tidak realistis. Hidupmu adalah hidupmu, aturlah sesuai keinginan dirimu, bukan karena orang lain. Jangan melihat hal dari sisi bagusnya aja, coba lihat lagi apa yang terjadi dan selalu berpikir kritis karena itu yang diperlukan seorang manusia. Gimana menurut kalian? Apakah ada pendapat mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu aja untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. Bye bye.